Hanya sebab satu kalimat, air laut tercemar seluruhnya. Ini sungguh dahsyat luar biasa. Oleh sebab itulah, hati-hati dengan satu kalimat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tahukah kita ada satu kalimat saja apabila dicampur dengan seluruh air laut, maka seluruh air laut itu akan tercemar. Coba mari kita bayangkan, kita renungkan bersama. Hanya sebab satu kalimat tetapi mampu mencemari seluruh air laut. Air laut akan tercemar, akan berubah warnanya. Warnanya berubah keruh, sangat keruh. Dan akan berubah baunya. Baunya akan menyengat, busuk sekali. Juga akan berubah rasanya, terutama rasanya akan pahit. Akan pahit, jadi berubah rasa, warna dan bau. Ini sungguh luar biasa, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Hadisnya diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, telah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, telah berkata oleh beliau, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkata oleh aku, kata Sayyidah Aisyah, lin Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya Sayyidah Aisyah berkata kepada suaminya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perkataan Sayyidah Aisyah? Sayyidah Aisyah mengatakan begini, hasbuka min Sofiyata kada wa kada. Hasbuka, cukup bagimu, min Sofiyata, daripada mendekati Sofiyah, kada wa kada, seperti ini dan seperti itu. Cukup bagimu daripada engkau mendekati Sofiyah, seperti ini, seperti itu. Perawi hadis berkata, qala ghairu musaddidin. Ghairu musaddidin artinya tidak bisa mapan. Ta'ni, menghendaki oleh beliau Sayyidah Aisyah, qasiratan, yaitu pendek. Jadi ceritanya adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha cemburu kepada Sayyidah Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Karena memang Sayyidah Sofiyah ini adalah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan campuran, ya kan, keturunan campuran Yahudi. Sehingga beliau ini ya namanya campuran kan, blasteran, cantik luar biasa. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha cemburu kepada Sayyidah Sofiyah, dan Rasulullah SAW dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, hasbuka min Sofiyah kata wa kata. Cukup bagimu wahai Nabi Muhammad SAW daripada mendekati Sofiyah seperti ini, seperti itu. Nah, maksudnya Sayyidah Aisyah adalah Sofiyah itu tidak bisa mapan karena pendek menurut Sayyidah Aisyah, karena memang lebih tinggi Sayyidah Aisyah. Ini kan namanya cemburu. Hanya mengatakan bahwa Sayyidah Sofiyah itu pendek, tidak bisa mapan. Faqala, lalu bersabda oleh Rasulullah SAW, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lama zajathu. Laqad qulti, sungguh telah berkata oleh engkau wahai Aisyah, kalimatan, pada suatu kalimat. Law muzijat, kalau seandainya kalimat itu dicampur, bima'il bahri, dengan air laut, lama zajathu, sungguh akan mencampuri oleh kalimat itu kepada ma'ul bahri, kepada air lautan. Ini kan suatu kalimat yang Masya Allah sangat dahsyat luar biasa.
Padahal Sayyidah Aisyah hanya mengatakan, engkau cukup wahai Rasulullah daripada mendekati Sayyidah Sofia seperti ini seperti itu. Cukup bagimu daripada mendekati Sofia yang seperti ini seperti itu. Yang tidak bisa mapan, dia itu kan pendek, lebih cangkung saya Rasulullah. Saya lebih cangkung, lebih bagus, kata Sayyidah Aisyah. Usia Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Sofia itu hampir sama, yaitu tatkala itu sama-sama 18 tahun. Wah, coba bayangkan. Tatkala itu ya sama-sama 18 tahun, hanya saja Sayyidah Sofia itu janda. Kemudian kalau Sayyidah Aisyah adalah gadis perawan. Nah, tidak ada yang lebih dicemburui tatkala masih hidup itu dari seluruh istrinya Rasulullah kecuali Sayyidah Sofia. Ini cemburunya Sayyidah Aisyah kepada Sayyidah Sofia. Hanya mengatakan bahwa Sayyidah Sofia itu pendek, nggak bisa mapan, nggak bisa memuaskan kepada Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan ucapan kita sehari-hari yang kita membicarakan orang lain kemana-mana? Lawang Sayyidah Aisyah hanya mengatakan, Sofia itu tidak bisa mapan, hanya pendek orangnya, nggak secantik gua, nggak secangkung gua, nggak seseksi gua, kan begitu. Tetapi itu nggak diucapkan, ya kan? Hanya mengatakan satu kalimat, cukup bagimu wahai Rasulullah daripada engkau mendekati Sofia seperti ini seperti itu. Sofia itu kan pendek, nggak bisa mapan, masa kamu selalu ke sana, kan begitu. Padahal itu adalah giliran. Nah, ucapan seperti ini kata Rasulullah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lama zajathu. Wahai Aisyah, kau sungguh telah mengucapkan suatu kalimat. Kalimat itu kalau seandainya dicampur dengan air laut, dicampur dengan seluruh air laut, lama zajathu, maka sungguh kalimat itu akan mencampuri seluruh air laut itu dan mengubahnya. Air laut diubah yang awalnya asin menjadi pahit getir luar biasa. Jadi berubah rasanya dan juga berubah warnanya. Warnanya awalnya bening bersih, berubah menjadi keruh. Coba bayangkan, satu kalimat itu kalau seandainya bisa kita dilihat dengan basirah mata batin nih, langsung kalimat itu sebenarnya mampu mengubah seluruh air laut. Hanya saja manusia awam rata-rata kan melihatnya dengan menggunakan mata kepala lahiriah, sehingga nggak mampu melihat. Padahal orang yang menghibah, yang menggunjing orang lain dengan kalimat-kalimat yang lebih pedih, lebih pedas itu, Masya Allah, akan mengubah seluruh air laut, mengubah rasanya, warnanya, dan baunya, akan berubah semuanya. Lawang Sayyidah Aisyah hanya mengatakan bahwa Sofia itu pendek, ya kecil, tidak bisa mapan ya dalam hal ini. Itu saja kata Rasulullah, lau qulti kalimatan lau muzijat bima'il bahri lama zajathu. Nah, ini kan bagaimana kalau seandainya kita mengatakan si fulan atau fulana begini begitu. Nah, bagaimana sih definisi ghibah? Ghibah itu kita menyebut ya seseorang, dzikruka akhauka bima yakrahu. Kita menyebut seseorang dan seseorang itu kalau seandainya mendengar dia tidak suka, benci. Lalu bagaimana apa yang kita sebutkan itu dia melakukan? Memang dia melakukan seperti itu. Dia pendek misalnya, dia pincang misalnya, dia jelek misalnya, dia macam-macam misalnya, ya misalnya dia pesek dan seterusnya. Memang dia pesek, tapi dia tidak suka kalau disebut pesek. Itulah namanya ghibah. Lah kalau seandainya dia mancung tapi kita nyebutnya pesek, itu namanya fitnah. Ini contoh kecil ya, apalagi tentang kelakuan. Akhrajahu Abu Dawud, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Abu Dawud dan Imam Abu Dawud nomor hadis 4875. Demikian, semoga manfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.